Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Sulaiman bin Abdul Malik naik menjabat khalifah menggantikan saudaranya, Walid bin Abdul Malik, pada usia 42 tahun. Ia hanya memerintah selama 2 tahun, dari 96 sampai 98 Hijriah. Menurut sebagian ahli sejarah, menjelang wafatnya, Walid bin Abdul Malik tidak sempat menunjuk seseorang sebagai pengganti. Para pemuka keluarga Bani Umayyah akhirnya memutuskan Sulaiman bin Abdul Malik sebagai khalifah ketujuh Daulah Umayyah di Damaskus. Saat itu Sulaiman sendiri berada di kota Ramallah. Ia baru mengetahui berita wafatnya Walid setelah sepekan kemudian. Begitu menjabat khalifah, banyak perubahan yang dilakukan Sulaiman bin Abdul Malik. Yang terbesar adalah pergantian beberapa pejabat penting pemerintah. Inilah yang membuat puncak kejayaan Daulah Umayyah menurun. Sebelumnya, Abdul Malik bin Marwan dan Walid bin Abdul Malik menempatkan tokoh-tokoh terkuat di beberapa daerah. Misalnya, Hajjaj bin Yusuf dan Qutaibah bin Muslim ditempatkan di wilayah timur, sedangkan Musa bin Nusyair dan Tariq bin Ziyad di wilayah barat. Oleh Sulaiman bin Abdul Malik, ketiga tokoh itu diberhentikan. Musa bin Nusyair, penakluk Spanyol dan Portugal, tiba di Damaskus 3 hari sebelum Walid bin Abdul Malik wafat. Tanpa alasan yang bisa diterima, Musa bin Nusyair diberhentikan dan dibuang ke Madinah. 2 tahun kemudian, tokoh ini wafat. Putranya, Abdul Malik bin Musa yang menjabat gubernur wilayah Afrika di Kairawan diberhentikan juga. Sebagai penggantinya, diangkatlah Muhammad bin Yazid. Sedangkan Abdul Aziz bin Musa, putranya yang menjabat gubernur di wilayah Andalusia berkedudukan di Toledo, dikudeta oleh pasukannya sendiri, dan gugur dalam sebuah peperangan. Sebagai penggantinya, Sulaiman bin Abdul Malik tak menunjuk Tariq bin Ziyad, penakluk Andalusia juga, tetapi Haris bin Abdurrahman as-Sakafi. Sementara itu, Hajjaj bin Yusuf meninggal lebih dahulu daripada Walid bin Abdul Malik. Namun demikian, keluarganya tak ada yang luput dari kebijakan sang khalifah. Mereka yang masih memegang jabatan langsung diberhentikan. Tindakan fatal lainnya yang dilakukan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik adalah membebaskan para tahanan politik di Irak dan Iran. Dilihat dari sudut kemanusiaan, sekilas tindakan ini positif. Namun di sisi lain, mereka yang menentang pemerintahan selama ini menjadi bebas berbuat apa saja. Ketika masih hidup, Hajjaj bin Yusuf dan Qutaibah bin Muslim sepakat untuk mengangkat Abdul Aziz bin Walid sebagai calon pengganti sang khalifah. Namun, Walid bin Abdul Malik meninggal sebelum sempat menetapkan keputusan itu. Itulah di antara hal yang membuat Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik tidak senang dengan Hajjaj dan Qutaibah. Rasa tidak senang itu sudah terbaca oleh Qutaibah, apalagi ketika melihat tindakan Khalifah Sulaiman terhadap keluarga Hajjaj dan Musa bin Nusyair. Qutaibah bin Muslim menggerakkan rakyat Khurasan untuk memberhentikan Khalifah Sulaiman. Namun kekuatannya kalah. Ia gugur dalam sebuah peperangan. Sebagai gantinya, diangkatlah Waqi' at-Tamimi. Sedangkan jabatan Hajjaj bin Yusuf tak pernah diisi lagi. Khalifah Sulaiman menunjuk Yazid bin Muhalib sebagai gubernur wilayah Irak dan Iran. Karena kemampuannya, Yazid bin Muhalib diangkat menjadi gubernur wilayah Khurasan menggantikan Waqi' at-Tamimi. Selanjutnya, Gubernur Yazid melebarkan kekuasaannya ke daerah Tabaristan dan Jurjan. Sementara itu, kemenangan Panglima Maslama bin Abdul Malik di daerah Asia Kecil, pada masa pemerintahan Khalifah Walid bin Abdul Malik, membuat geger Imperium Romawi Timur. Hal itu membangkitkan minat Khalifah Sulaiman untuk menaklukkan Konstantinopel. Ia pun mempersiapkan bala bantuan berkekuatan 120.000 orang untuk memperkuat pasukan saudaranya. Khalifah Sulaiman sendiri ikut dalam pasukan itu. Namun ia terpaksa berhenti di Kaisarea wilayah Galtia karena sakit, sedangkan Maslamah dan pasukannya meneruskan perjalanan. Pasukan Romawi tidak mengadakan perlawanan. Mereka bertahan di benteng Konstantinopel dalam kepungan pasukan kaum muslimin yang cukup lama. Sedemikian lamanya hingga kaum muslimin sempat mendirikan perkampungan. Sementara itu, Kaisar Romawi, Theodosius, meninggal dalam kepungan. Rakyat mengangkat Leo the Isaurian sebagai penggantinya, dengan syarat ia mampu menyelamatkan mereka dari ancaman kaum muslimin. Leo the Isaurian segera menjalankan taktiknya. Ia datang membawa bendera putih menghadap Panglima Maslama bin Abdul Malik. Perundingan rahasia pun berlangsung. Di antara keputusannya,
Pihak Romawi bersedia menyerah dan membuka pintu benteng. Syaratnya pasukan kaum muslimin harus mundur lebih dahulu agar Leo de Isaurian bisa mengondisikan rakyatnya. Pada hari yang ditentukan, ia berjanji akan membuka pintu benteng dan menyerahkan kekuasaannya. Panglima Maslama setuju. Ia pun memerintahkan pasukannya mundur dan membiarkan perbekalan mereka tertinggal. Ternyata hal itu hanyalah siasat lawan saja. Pasukan Romawi justru keluar dan mengambil seluruh perbekalan kaum muslimin. Setelah itu mereka masuk lagi ke dalam benteng. Pada hari yang telah disepakati, pasukan kaum muslimin siap melancarkan serangan ke dalam benteng. Mereka terkejut bukan main, mereka tak hanya mendapatkan benteng dalam keadaan tertutup, tetapi juga perbekalan mereka habis. Panglima Maslamah memerintahkan sebagian pasukannya untuk kembali ke Damaskus. Bertepatan dengan itu, Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik wafat dalam usia 45 tahun. Keinginannya untuk menaklukkan ibu kota Konstantinopel gagal. Di antara yang dapat dikenang pada masa pemerintahannya adalah menyelesaikan pembangunan Jami al-Umawi yang dikenal megah dan agung di Damaskus. Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik mempunyai seorang putra mahkota bernama Ayub bin Sulaiman yang sudah ia siapkan sebagai penggantinya. Namun sayang, sang putra meninggal dunia sebelum niat ayahnya tercapai. Khalifah Sulaiman berniat mencalonkan seorang putranya yang lain. Namun, karena putranya itu masih terlalu muda, Raja bin Haywa, seorang tabi'in penasihat istana menyarankan agar niat itu ditunda. Raja mengusulkan nama Umar bin Abdul Aziz. Lobi yang dilakukan Rajak berhasil. Umar bin Abdul Aziz pun diangkat sebagai Khalifah ke-8 pengganti Sulaiman bin Abdul Malik. Sejarah pun membuktikan, pilihan sang ulama itu tak meleset. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, Daulah Umayyah mengalami kegemilangan, sehingga para ahli sejarah menjuluki Umar bin Abdul Aziz dengan Khalifah ar-Rashidah kelima setelah Ali bin Abi Thalib.